Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan soal latihan untuk PH hari Kamis ya. Itu nomor 1, tentukan hasil penjumlahan dari bilangan-bilangan berikut. Nah, di sini nomor A ada 31/3 ditambah 23/4. Perhatikan, ini adalah pecahan campuran yang kedua-duanya penyebutnya berbeda. Berarti kita harus menyamakannya terlebih dahulu, menyamakan penyebut ya yang bawah, karena di sini masih 3 dan 4. Boleh kamu kelompokkan bilangan bulatnya. Misalnya kita kelompokkan di sini 3 ditambah 2. Nah, berapa? 5. Nah, kemudian setelah itu kita baru jumlahkan yang pecahannya. 1/3 ditambah dengan 3/4. Gitu ya. Jadi boleh dikelompokkan supaya nanti hasilnya kamu menyederhanakannya lebih sederhana. Nah, kalau kamu mau mengubah ke pecahan biasa juga boleh, sama kok hasilnya ya. Nah, sekarang kita 3 dan 4 itu penyebutnya adalah 12 ya, dimana supaya menjadi 12 3 itu kita kali 4. Nah, berarti kalau penyebutnya dikali 4, pembilangnya juga dikali 4. Kemudian 4 kita kali 3, maka pembilangnya pun dikali 3. Berarti hasilnya untuk pecahan yang pertama adalah 4/12 dan pecahan yang kedua adalah 9/12. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 13/12. Nah, ini boleh kamu sederhanain. Nah, nanti menjadi pecahan campuran hasilnya adalah 1/12. Gitu ya, kalau kita ingin mengelompokkan seperti ini. Nah, kalau misalnya Bu, saya caranya mau diubah ke pecahan biasa. Di sini tadi kan 1 ya, kemudian ini dapatnya berapa nih? 5. Nah, ini kita tambahin ya, jadi 5 ditambah 1 jadi 6 ya. 6 1/12. Kalau misalkan 10 kita mau ubah ke pecahan biasa, ini berarti 3 kali 3 9 tambah 1 10. 10/3 ditambah 4 kali 2 8 tambah 3 11. 11/4. Nah, kemudian kita tambah nih. Berarti ini 12 ya. 12 berarti di sini kali 4, maka di sini menjadi 40. Yang 4 ini kan kita kali 3, berarti di sini 33. Nah, jawabannya nanti ditambah jadi 73/12. Nah, 73 dibagi 12 itu dapat 6. Karena 6 dikali 12 itu kan 72. Nah, berarti sisa 1. 6 1/12. Sama nggak sama yang tadi kita lakukan? Sama ya. Ini cara yang kedua. Ini cara yang kedua kalau kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa gitu ya. Oke, sekarang yang B di sini pasti penjumlahan 0,7 ditambah 25%. Nah, berarti di sini bilangan desimal dan persen mau kamu ubah kemana gitu ya. Misalnya kamu mau ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, berarti di sini 0,7 ditambah 0,25. Nah, 25% itu kalau kita ubah ke pecahan biasa berarti kan 25/100 ya. Nah, 25/100 berarti kalau kita ubah ke desimal, bilangan di belakang komanya itu 2 angka berarti 0,25 gitu ya. Nah, ini nanti kamu kalau soal punya pilihan ganda kamu harus melihat jawabannya itu diubah ke dalam bentuk pecahan apa saja pilihannya ya. Kalau misalnya diubah ke dalam bentuk pilihan ganda, dalam desimal berarti 0,7 ditambah dengan 0,25. Nah, ini harus sejajar, komanya harus lurus. Ya, boleh kita tambahin 0 di sini. Berarti di sini 5, di sini 9, berarti 0,95. Gitu ya. Nomor 2,
Tentukan hasil pengurangan dari bilangan-bilangan berikut. Nah, di sini ada 32/5 dikurang 1/2/4. 32/5 di sini bilangan campuran, ini juga pecahan campuran. Nah, kalau di dalam pengurangan boleh kita lakukan pengurangannya dengan mengelompokkan atau mengubah pecahan biasa, tapi lebih aman kalau pengurangan itu harus kita ubah ke pecahan biasa ya. 5 kali 3 15, 15 tambah 2 17. Jadi 17/5. Dikurang 4 kali 1 4 tambah 2 6. Jadi 6/4. Nah, penyebutnya di sini 5, di sini 4. Berarti harus kita ubah. Berapa KPK-nya dari 5 dan 4? 20. Ya, benar. 20 ya. Nah, berarti kalau misalnya penyebutnya 20, maka yang 5 ini kita kali 4. Nah, pembilangnya juga kita kali 4. Nah, kalau yang 4 ini berarti supaya 20 kita kali 5. Maka pembilangnya juga kali 5. Nah, 17 dikali 4, 68 ya. Karena 17 kali 2 kan 34 ya. 34 tambah 34 lagi 68. Oke, 6 dikali 5, 30. Nah, sekarang 68 dikurangi 30. Jawabannya adalah 38. Nah, 38 ini kalau kita sederhanakan masih bisa kita bagi, yaitu menjadi 19/10. Nah, 19/10 bisa kita ubah ke pecahan campuran karena di sini pembilangnya lebih besar ya. Menjadi 19/10. Oke, sekarang yang kedua. Nomor 2B masih pengurangan. Nah, di sini adalah bilangan desimal 6,5. Di sini pecahan campuran 21/5. 6,5 dikurang 21/5. Oke. Boleh kita ubah ke pecahan biasa dulu. 6,5 menjadi 65/10 dikurangi dengan 5 kali 2 10 tambah 1 11. 11/5. Nah, di sini penyebutnya ada 10 dan ada 5. 10 ini merupakan kelipatan dari 5. Berarti KPK-nya kita nggak usah mengalihkan jadi 50 ya kebanyakan. Jadi kita cukup menggunakan KPK-nya penyebutnya yang 10. Nah, 10. Berarti kalau yang 65/10 tetap ya karena penyebutnya tidak berubah. Nah, sekarang yang berubah adalah yang 11/5 nih. 11/5 supaya penyebutnya menjadi 10 berarti kita harus kali 2. Nah, di sini ya. Jadi 11 dikali 2 adalah 22. 22/10. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama nih. Berarti kita kurangkan ya. 65 dikurangi 22. Jawabannya adalah 43/10. Nah, kalau misalnya ini mau kita ubah ke pecahan desimal berarti jawabannya 4,3 gitu ya, karena di bawah penyebutnya 10. Nah, kalau misalnya caranya mau diubah ke desimal, nah boleh langsung 6,5 kita kurangi dengan 21/5. Nah, ingat 1/5 ini adalah 0,2 berarti kita kurangi dengan 2,2. Nah, 5 kurang 2 3, 6 kurang 2 4. Nah, komanya sama kan? Nah, hasilnya sama nggak? 4,3. Sama ya, hasilnya 4,3. Jadi sama. Boleh kamu mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu boleh. Mau langsung ke desimal boleh. Nah, yang tadi 21/5 ini kenapa menjadi 2,2? Ingat yang waktu itu Ibu pernah sampaikan. 1/5 itu ya, kalau kita jadikan penyebutnya 10 ya. Kan desimal itu kita mengubahnya ke dalam bentuk pecahan penyebut per 10 atau per 100 atau per 1000.